السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai kepada pokok yang ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah lewat 2 poin penting tentang pengenalan kepada beliau sallam. Yang pertama tentang nasab beliau, yang kedua tentang umur beliau, tempat kelahiran beliau, dan tempat hijrah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, kata beliau, ma'rifatu hayatihim nabawiyah wa hiya 23 sana faqad uhiya ilayhi wa lahu 40 sana kama qala ahadu syu'ara'i wa anta alayhi wa atat alayhi وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. Hal yang ketiga, kata beliau, adalah mengenal kehidupan kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga beliau tegaskan di sini dalam matan. Kata beliau, walahu minal umur 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasula. Beliau mempunyai umur 63 tahun, di antaranya 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu. Ini sebagaimana telah diungkap oleh salah seorang penyair Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwa beliau kedatangan ketika beliau berumur 40. Bersinarlah cahaya kenabian dari beliau pada bulan Ramadan.
Jadi beliau bersama dengan umatnya sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 23 tahun. Dan ini adalah waktu yang sangat singkat, tapi bersamaan dengan itu beliau mampu menyampaikan risalah ini secara sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan hasil yang tiada tandingannya. Mendatangkan hasil yang tiada tandingannya, mendatangkan generasi yang terbaik semenjak adanya zaman. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman kata beliau sallam adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Coba lihat, hanya dalam waktu 23 tahun beliau SAW mampu mendidik umat yang terbaik, masyarakat yang terbaik, manusia yang termulia, yang berakibat zaman mereka pun adalah zaman yang terbaik. Ini semenjak adanya manusia. Lihat lafalnya, khairun nas, manusia yang terbaik. Bukan hanya dari umat beliau sallam, dari seluruh umat. Di antaranya ada yang menggunakan kalimat qurun, sebaik-baik qurun atau qarn, zaman adalah zaman beliau sallam. Jadi zaman yang terbaik, manusia yang terbaik, zaman dan mereka yang berada bersama beliau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak pendalaman yang dapat kita resapi dari ilmu ini. Yang pertama, tentang kesempurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kesempurnaan dalam menyampaikan risalah. Kesempurnaan dalam menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada beliau SAW untuk disampaikan. Beliau sangat sempurna dan betul-betul sangat luar biasa dalam menyampaikan risalah itu. Hal yang lain, ini menunjukkan luar biasanya kekuatan mujahadah ketika itu. Nampaknya mujahadah ketika itu, pengerahan segenap kemampuan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pada diri beliau sallallahu, demikian pula pada umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga berhasil menjadi umat yang terbaik, umat yang tiada tandingannya. Hanya dalam waktu 23 tahun bisa menjadi umat yang terbaik. Pendidikan Rasulullah melahirkan umat yang terbaik. Ini tidak lain karena faktor sebab jihad, mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul sangat luar biasa. Kalau ingin merasakan kehebatan yang tiada tandingannya, maka lihatlah kehidupan kenabian beliau sallam dari awal sampai akhir yang tiada tandingannya, penuh dengan keindahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keluarbiasaan, penuh dengan nilai-nilai kemuliaan, ketinggian, yang semuanya ini hanya dalam waktu 23 tahun. Di mana beliau sallam bersikap dalam menyampaikan kebenaran. Lihat saja dari sisi penyampaian kebenaran, menyampaikan Quran dan Sunnah ini secara penuh,
Sekedar penyampaian saja, secara penuh sempurna bisa dipahami, itu memerlukan waktu berapa lama? Yang ternyata ini pun disampaikan secara sempurna dan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak. Kegiatan Nabi SAW bersama para sahabatnya bukan hanya kegiatan belajar mengajar saja. Setelah beliau di Madinah, lebih banyak kegiatan jihad. Hampir seluruh peperangan di situ. Coba lihat jemaah. Ini menunjukkan bahwa beliau SAW dalam menyampaikan risalah ini betul-betul memanfaatkan semua keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan gawat, dalam keadaan damai, ataupun dalam keadaan berperang. Tetap beliau memilih tempat, waktu, keadaan yang terbaik dalam menyampaikan risalah ini yang dengannya betul-betul terpahami. Apalagi dari sisi pelaksanaannya, beliau menyampaikan dan langsung menuntun bagaimana pelaksanaannya, sehingga jadi orang-orang yang mampu melaksanakannya secara sempurna, yang dengan kesempurnaan itu mereka menjadi manusia yang terbaik. Semua teori manusia yang katanya hebat, canggih dalam mendidik manusia, memperbaiki masyarakat, seluruhnya kalah. Kalaupun teori benar, maka kalah dalam pelaksanaan. Kalaupun teorinya sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kalah dalam penerapan. Dan betapa banyak teori itu nampaknya memperbaiki, tetapi di balik itu ternyata merusak dan membinasakan. Lihatlah beliau SAW. Dari sini, hendaknya kalau kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, memperbaiki umat, maka ambil contoh generasi. Gimana pemimpinnya dalam memimpin? Gimana keadaan rakyatnya yang dipimpin? Gimana keadaan ulamanya? Gimana keadaan pengajarnya? Gimana keadaan orang-orang kayanya? Gimana keadaan orang-orang miskinnya? Ada orang kaya, ada orang miskin, tapi tidak dipermasalahkan. Tidak ada kecemburuan, tidak ada ini, tidak ada. Ada penguasa dan ada yang dikuasai. Tetap ada yang bersalah, ada yang benar. Mereka menjadi umat yang terbaik. Dan di antara ukuran sampai mereka menjadi umat yang terbaik adalah karena betul-betul dicintainya ilmu itu. Quran dan Sunnah betul-betul merupakan kemuliaan yang tiada tandingannya dalam hidup mereka. Antum coba bayangkan, ikhwah, seorang sahabat karena ingin memperjelas sebuah hadis, meninggalkan negerinya ke negeri yang lain. Kendaraan paling hebat onta, mari percepat sedikit kuda. Perjalanan, letihnya, panasnya, belum lagi bahaya dari serigala misalnya, biaya, meninggalkan negerinya, sampai ke negeri sahabat yang satu itu, ternyata sekedar ingin memperjelas sebuah hadis, sebuah ilmu
yang sumbernya dari manusia yang termulia, dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling nampak mereka betul-betul menganggap apa yang datang dari Rasulullah itu ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata, di atas segalanya dalam hidup kita. Apapun yang dikatakan oleh orang, penceramah manapun juga, bagaimanapun kedudukannya di tengah masyarakat, berapapun banyaknya yang mengikuti, serta tidak peduli berapapun besarnya uang yang ditawarkan kepada kita, mereka tetap menganggap kalau mau ikuti mereka, maka harus tetap menganggap bahwa ucapan mereka sama dengan ucapan kita ketika keluar dari nilai-nilai Quran dan Sunnah. Tidak berarti, tetapi ketika berada di atas nilai-nilai Quran dan Sunnah, maka mereka tidak peduli siapapun yang menyampaikannya. Mereka tidak peduli siapapun menyampaikannya, ketika memang merupakan hikmah, ilmu, cahaya yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Perkara ini jamaah betul-betul tertanam di dalam diri mereka. Hal yang kedua yang paling nampak, selain kecintaan, kehebatan, kedalaman, keluar biasaan ilmu mereka, adalah kesegeraan mereka dalam mewujudkan ilmu itu. Hebat betul, luar biasa tanggung jawab beliau, mereka terhadap ilmu itu. Pikiran mereka, kapan saya bisa mengamalkannya, dan saya harus bisa mengamalkannya. Bahkan di antara mereka berpikir, saya harus yang pertama dalam mengamalkannya. Lihat perumpamaan Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar radhiyallahu anhu. Ketika datang penyampaian dari Rasulullah SAW, maka Abu Bakar mengatakan, saya yang pertama kali ini. Bersegera dia untuk melakukan hal itu. Umar mengatakan, dan betul-betul dia segera melakukannya. Yang ternyata tetap Abu Bakar mendahulinya. Kalau begitu, saya tidak akan pernah mendahulinya. Kata beliau, radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang masuk dalam golongan firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang as-sabiq, as-sabiqun, orang-orang as-sabiq yang berlomba, yang terdepan dalam melakukan kebaikan di dunia. Sehingga as-sabiqun yang kedua, terdepan pula dalam meraih kemuliaan demi kemuliaan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat ini terbentuk hanya dalam waktu 23 tahun. Lihat generasi itu jemaah. Masalah semua diperlukan, perpolitikan masuk di dalamnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal, Nabi tidak tulis surat, pengganti saya adalah ini, dan tidak ada boleh yang mendahulinya. Nabi tidak keluarkan kalimat tegas menyatakan Abu Bakar adalah khalifah setelah saya. Nabi sudah siapkan dalam kehidupan selama beliau hidup bermasyarakat. Beliau didik, beliau pahamkan, beliau ajarkan agama seutuhnya. Yang kapan agama itu utuh, maka semuanya akan tenang, akan baik. Sepeninggal Nabi SAW, bermusyawarah sahabat sedikit.
Tidak semuanya sahabat. Hanya dalam satu rumah. Beberapa orang saja. Kemudian dalam waktu yang singkat, tanpa biaya, disepakati Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah diangkat, ada komentar yang tidak hadir, ada ketidaksetujuan yang tidak hadir, apalagi mau dikatakan demo. Tidak mungkin mereka lakukan. Seluruh masyarakat, seluruh negeri yang mendapatkan kekuasaan Islam sepakat langsung mengangkat dengan waktu yang paling singkat. Tidak boleh mengatakan tanpa biaya, dan melahirkan hasil yang paling baik, khalifah yang termulia, semenjak adanya khalifah. Coba lihat jamaah, dengan apa Rasulullah mendidik masyarakat yang seperti ini? Mampu melahirkan pemimpin yang tiada tandingannya, yang termulia, yang disertai dengan masyarakat yang tiada tandingannya dan termulia, siap dipimpin. Dan bukan hanya satu Abu Bakar. Bukan hanya satu Abu Bakar. Terlalu banyak pemimpin-pemimpin yang sudah siap di tengah masyarakat Islam, yang telah dididik oleh Rasulullah SAW dengan didikan Quran dan Sunnah, yang dengannya masyarakat tentram dengan makna ketentraman yang sebenarnya, bukan makna ketentraman yang gariskan oleh Amerika misalnya, atau Inggris, apalagi garis keterangan kesejahteraan yang digariskan oleh orang-orang Yahudi, apalagi orang-orang Soviet komunis dan semisal. Ketentraman yang dengannya tentram di dunia alam barzakh, apalagi lebih nikmat lagi di negeri akhirat. Ketentraman di 3 alam. Ketentraman, kesejahteraan, masa depan di 3 alam. Luar biasa, di atasnya luar biasa. Dan bukan hanya pemimpin yang berhasil beliau didik, berhasil mendidik ulama-ulama, orang-orang yang berilmu. Beliau berhasil mendidik panglima-panglima perang, prajurit-prajurit yang tiada tandingannya. Beliau berhasil mendidik pedagang-pedagang yang sangat luar biasa keilmuannya, kesolehannya, dan keseluruhannya terhadap dunia, jauh dari dunia, tapi bersama dengan itu harta itu digenggam. Kebanyakan kita, kalaupun jadi orang kaya, maka orang kaya yang terbelenggu oleh hartanya. Sebab apa? Cinta dan bencinya, ridha dan bencinya karena harta. Yang seperti ini budaknya harta. Nabi setelah menjelaskan celakanya, binasanya, hamba dinar, hamba dirham, orang-orang yang diperbudak, Nabi katakan ta'isa abdud dinar, ta'isa. Ta'isa itu terjatuh dalam keadaan kepala yang duluan jatuh. Ta'isa wantukisah, kemudian tertusuk lagi duri, dan kalau terkena duri tidak akan pernah lepas selama-lamanya. Ini doanya Nabi terhadap abdud dinar, hambanya dinar. Nabi katakan abdu, hamba dinar. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Dan ada juga abdul khamisah, abdul khamilah, ini sejenis kain. Hamba-hamba mereka. Kemudian Nabi sebutkan sifat kenapa sampai dikatakan hamba.
In a'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Jika diberi, ridha, senang. Kalau tidak, sakhit, marah. Ini pendidikan seperti ini, lawannya pendidikan ini hampir merata di tengah masyarakat kita. Bahkan dijadikan kewajiban. Baru bisa lulus. Kalau tidak, kalaupun lulus terpaksa. Mau apa? Nanti kita ditangkap, mau apa? Semuanya, bukan dalam ini saja. Di pasar juga demikian. Macam-macam. Lihat Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi SAW, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat. Hartanya luar biasa banyak. Yang datang ke Madinah dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Orang hijrah, tinggalkan seluruh hartanya. Masyarakat Nabi SAW, untuk masyarakat Makkah, Muhajirin, itu banyak-banyak pedagang. Untuk masyarakat Madinah, banyak-banyak petani. Dan tidak ada contoh pedagang dan petani yang terbaik dari mereka. Karena itulah Nabi SAW garis bawahi. Untuk timbangannya penduduk Makkah. Untuk takaran, kalau pertanian takaran, literan dan yang semisal itu, takarannya penduduk Madinah yang diambil. Ini dijadikan sampai syariat. Iya. Ukuran timbangan Mekah, ukuran takaran penduduk Madinah, dan ini dijadikan syariat. Coba lihat masyarakat yang seperti ini. Ini kehebatan apa ini? Siapa yang menandinginya? Mana ada pemimpin? Mana orang yang bisa seperti ini? Lihatlah ukurannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya umat beliau SAW, selain sahabat tentunya, berinfak emas sebesar Uhud, ini kita ini, emas sebesar Uhud, itu belum bisa menyamai mudnya mereka. Bahkan setengahnya juga tidak akan bisa. Segenggam tidak akan bisa menyamai. Kekuatan keimanan, kekuatan ketakwaan, yang mendorong apa yang kecil di hadapan mereka bernilai besar, mengalahkan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul sempurna menyampaikan agama. Hasil didikan beliau juga merupakan ayat-ayat bahwa beliau adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang sesukses itu dalam mendidik umat. Kalau begitu tanda dari tanda-tanda kepastian bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi', yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasula. Dengan apa beliau menjadi nabi dan dengan apa beliau menjadi rasul. Ingin beliau kenalkan. Yang keempat, kata beliau, lihat di matan, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, dan beliau diutus menjadi rasul dengan turunnya ya ayyuhal Muddaththir, beberapa ayat awal. Ini ilmu, dan ini sangat penting. Ilmu ini adalah awal pengokohan yang dengannya kita akui beliau SAW sebagai Nabi Allah
Rasulullah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya surah Al-Alaq, beberapa ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, menegaskan bahwa beliau sallam sudah mendapatkan wahyu. Dengannya beliau terangkat menjadi nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Perhatikan, beliau terangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah at-tahannud, melakukan ibadah secara sendiri. Beliau memilih Gua Hira. Gua Hira tempatnya bukit gua di atas perbukitan di Mekah, dan posisinya sangat baik, sulit dijangkau oleh orang-orang, tapi bersamaan dengan itu sangat mudah melihat Ka'bah. Jadi tenang, dan bersamaan dengan itu kedekatan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala tetap terjadi. Tapi tenang, mendaki dulu, naik dulu, hanya sekarang dipermudah sudah. Dan seperti pada masa Rasulullah SAW. Dan gua itu juga tidak punya keutamaan barakah, tidak ada barakah. Tidak ada sama sekali keutamanya dalam Quran dan Sunnah bahwa siapa yang berdiam di gua itu dapat sekian pahala. Tidak ada sama sekali. Siapa yang sholat di situ dapat, siapa yang mengunjunginya dapat keutamaan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalaupun dikunjungi sekedar untuk mengetahui, menambah wawasan, tidak mengapa. Apalagi untuk penelitian misalnya dalam sejarah sejarah perjalanan Rasulullah, tidak mengapa, bagus. Tapi kalau mendatanginya, kurang sah nih haji ini. Kalau tidak pergi ke sana, kurang sah nih haji ini. Macam-macam. Sampai ada sepedanya Nabi Adam. Lagi sepeda. Ayo kita kunjungi sepedanya Nabi Adam. Beliau diangkat menjadi nabi dan nabi dengan turunnya Iqra, turun wahyu. Turun Jibril alaihissalam membawa wahyu. Iqra. Dengan proses yang sering kita dengarkan dalam istiwa apa ya? Hari Raya Bid'ah, Nuzulul Quran. Bagaimana prosesnya? Banyak hadis yang menjelaskannya, hanya secara global. Beliau didatangi Jibril. Setelah beberapa lama beliau tahannut, kemudian didatangi Jibril dalam keadaan menampakkan diri dan mendekat beliau SAW. Beliau ketika itu tidak mampu menjawab, tidak mampu membaca. Ketika diperintah oleh Jibril, Jibril mengatakan Iqra, baca. Beliau mengatakan ma'ana biqari. Saya bukan orang yang bisa membaca. Tidak bisa beliau membaca. Diulangi sampai 3 kali, sampai akhirnya beliau tuntun. Beliau Jibril alaihissalam pun membacanya. Sampai Jibril alaihissalam pun membacanya. Jadi proses bacaan itu sampai Nabi SAW bisa baca. Demikian pula wahyu selanjutnya, itu ayat betul-betul dimasukkan dalam hati Nabi SAW, dipahamkan betul, ditancapkan betul. Kemudian Nabi SAW baca. Jadi ketika beliau baca, itu dalam keadaan sudah paham, sudah tahu maknanya, tahu kandungannya, hebat, yakinnya sudah. Tapi ini bukan proses bukan proses mudah ya. Di antara proses turunnya wahyu
yang selanjutnya, dan ini yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi SAW, sampai walaupun dalam keadaan musim dingin yang sangat dingin, ketika turun wahyu model ini, jenis ini, seperti gemerincing yang sangat keras, betul-betul menusuk, masuk ke dalam hati Nabi Muhammad SAW yang dibawa langsung oleh Jibril. Ini sampai-sampai beliau SAW berkeringat dalam keadaan musim dingin yang sangat dingin, bercucuran keringat beliau. Kalau ada yang ditunggangi oleh Nabi SAW, maka dia akan merasakan beratnya luar biasa keadaannya. Nah, diri Nabi SAW bertambah berat. Sebab tekanannya sangat kuat. Ini kekuatan jiwa yang tidak tandingannya. Kekuatan jiwa dari umat manusia, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertandingi, mampu menerima perkara itu secara langsung. Kalau kita dipelajari, berusaha dipelajari, dipelajari, dipahami, kalau tidak dipahami dibaca, ditanyakan lagi, itu pun yang mampu kita pahami. Lebih hebat dari apa yang dipahami oleh Nabi SAW. Dalami lagi supaya bisa bertambah pahamnya terhadap itu. Mantapkan lagi supaya bisa paham. Mantapkan lagi supaya bisa dipahami lagi. Mantap sampai bagaimanapun hebatnya kita, tetap yang dipahami Nabi SAW lebih hebat dari itu, lebih dalam lagi. Beliau diangkat menjadi Nabi dengan turunnya wahyu. Dari sini terdapat bantahan orang-orang yang mengatakan bahwa kenabian itu bisa dicapai dengan cara tahannud. Ada cara pendekatan diri, cara-cara tersendiri, maka orang bisa capai jenjang tertentu, pendalaman jiwa dan akal katanya, yang dengan jadi bisa sampai ke dalam jenjang-jenjang kenabian. Ini seluruhnya kesesatan. Semua teori, yang dengannya dikatakan kenabian bisa dicapai dari bawah ke atas, dari bawah kemudian dia sampai puncak kenabian, tidak akan bisa. Teori sesat, menyesatkan. Kenabian murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang betul-betul terpilih. Bukan tahannutnya Nabi SAW menyebabkan terjadinya itu, bukan kehirannya menyebabkan terjadinya itu. Pilihan, betul-betul dipilih. Nabi diangkat menjadi Nabi karena turun wahyu. Jibril alaihissalam pembawa wahyu yang datang kepada Nabi SAW. Terus orang-orang sekarang gimana caranya bisa jadi Nabi dan Rasul? Kenabian dengan itu. Lagi pula Nabi SAW telah mengatakan, La nabiyya ba'di, ana khatamun nabiyyin. Tidak lagi Nabi setelahku. Saya adalah penutup para Nabi dan tak ada lagi Nabi setelahku. Dari mana mungkin? Dari mana jamaah muncul teori syaitan? Teori yang sangat menjijikkan. Kenabian bisa dijangkau, bisa dicapai. Orang-orang yang tertipu jamaah. Ini mengungkap tokoh-tokoh Islam sendiri. Yang banyak-banyak mereka telah terjerat dengan apa? Cara-cara berfikir ilmu filsafat. Cara-cara berfikir ilmu filsafat. Ilmu sesat dan menyesatkan yang sumbernya dari agama dan masyarakat penyembah berhala, masyarakat Yunani. Ini yang kemudian dikembangkan setelah diterjemahkan, dikembangkan oleh pemikir-pemikir Islam, dan dijadikanlah sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadikan sebagai ilmu kalam. Sahabat menjadi generasi dan umat yang terbaik tanpa semua itu. Dan Nabi SAW menjadi Nabi yang terbaik, manusia yang terbaik, manusia yang termulia tanpa sedikit pun dari perkara-perkara itu.
Bahkan beliau tidak pernah menjadi orang yang bisa membaca dan bisa menulis, tapi bisa sampai ke dalam jenjang yang sangat sempurna yang tiada tandingannya. Dengan apa? Iya, menerima kemuliaan. Terus kalau begitu kita tidak usah membaca dan menulis juga. Iya, kan tetap bisa baik. Memang tetap bisa baik. Iya, tetapi ingat, untuk Rasulullah itu dikhususkan. Sebab ada hikmah yang sangat luar biasa di balik dijadikannya Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Iya, hikmah yang sangat luar biasa itu adalah bahwa hal ini menjadi bukti bahwa beliau SAW betul-betul Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh sampaikan kecuali pasti wahyu. Dari mana dia mampu mengungkap kalimat yang tiada tandingannya? Iya, kalimat yang tiada tandingannya, yang diakui oleh orang yang paling fasihnya orang-orang Arab, masyarakat jahiliyah ketika itu, bahwa tidak ada yang mengalahkan kefasihannya. Yang diakui oleh mereka yang paling hebat dalam berdukun, bahwa ini betul-betul tidak mirip dengan dukun, bahkan sangat bertentangan. Yang diakui oleh mereka, masyarakat jahiliyah yang paling ahli dalam melakukan sihir, bahwa perkara ini betul-betul jauh dari sihir, bahkan lawan-lawan dari sihir. Karena itulah ketika mereka sadar tidak bisa, tidak bisa. Kalau begitu gila ini, dari kegilaan. Ini pun tidak mungkin. Iya, kesempurnaan susunannya masa muncul dari orang gila. Masyarakat yang terbaik, sebelum adanya umat Muhammad SAW, terutusnya Nabi SAW adalah ahli kitab, dan mereka memang ahli kitab, berilmu. Dan bersamaan dengan itu jamaah, kalah apa yang mereka miliki, berupa wahyu yang mereka miliki, yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa AS, kepada Nabi Isa AS, kalah. Anggap misalnya ungkapan berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quran secara lengkap mengalahkan kelengkapan apa yang mereka miliki, secara sempurna mengalahkan kesempurnaan yang mereka miliki. Bahkan memperjelas apa yang mereka perselisihkan. Perselisih begini-begini, ayat Quran memperjelas perselisihan mereka. Lihat kisahnya Nabi Musa AS, lihat kisahnya Nabi Isa AS dalam banyak tempat dengan ungkapan bahasa yang tiada tandingannya. Ketika peristiwa itu diungkap dalam surah ini, melahirkan makna ini, makna ini, makna ini, makna ini. Ketika diungkap dalam surah yang lainnya dengan konteks yang lain, bahasa yang lain, pendekatan yang lain, melahirkan makna lain yang lain. Luar biasa. Ini tidak dimiliki dalam kitab-kitab yang lainnya. Kemudian lebih lengkap, lebih sempurna, dan memperjelas apa-apa yang kurang jelas bagi mereka, menjadi hakim apa-apa yang mereka perselisihkan. Semuanya ini muncul dari orang yang tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Mungkinkah dari dirinya? Mustahil dari dia, orang yang seperti itu. Kalau begitu tidak lain kecuali wahyu. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah sebelum Nabi Musa alaihissalam. Sebelum ada orang-orang Yahudi. Sebelum ada orang-orang Yahudi. Ternyata terungkap dalam Al-Quran dengan pemaparan yang seindah-indah kisah. Luar biasa jamaah. Sempurnanya itu kisah. Tidak ada kata yang tidak ada manfaatnya. Dan bersamaan dengan itu mengungkap kisah seutuhnya. Kisah yang penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan, suka, duka. Yang di dalamnya terdapat pelajaran yang tiada tandingannya, mengalahkan semua kisah yang ada. Tidak mungkin jemaah muncul dari orang yang tidak memahami. Tidak mungkin muncul dari selain Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita harus sudah mampu membaca, harus sudah mampu menulis. Lain halnya
makanya ya sisi yang lainnya Nabi SAW itu diberikan kekhususan. Lihat, tidak dibaca, tidak ditulis. Nabi tidak tulis itu Al-Quran. Nabi perintahkan tulis, tapi Nabi tidak bisa menulis. Terus gimana Nabi sampai menghafalnya, mengalahkan seluruhnya? Melalui kekhususan. Langsung disampaikan, langsung terhafal, terpahami secara luar biasa. Ini kita tidak miliki. Coba kita miliki juga itu, ya tidak apa-apa, tidak bisa menulis, tidak bisa anu. Tapi ini kan mustahil. Kalau gitu harus ditulis, harus bisa menulis, harus bisa membaca. Dan program pemerintah harus betul-betul didukung. Bisa menulis, bisa membaca. Tapi tidak ada keharusan masuk ke dalam sekolah-sekolah umum. Tidak ada keharusan bisa menulis, bisa membaca masuk ke dalam sekolah-sekolah umum. Bahkan tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Kalau saya sendiri tidak ada keharusan disekolahkan baru bisa membaca dan menulis. Kalau misalnya ibunya bisa menjadi guru dan rumahnya bisa menjadi sekolah yang mengalahkan yang lainnya. Kalau ini bisa. Kalau ini bisa, tiap rumah tangga bisa seperti ini, maka tidak perlu ada sekolah. Kalaupun ada sekolah-sekolah mingguan saja, pekanan, dengan maksud-maksud tertentu. Hampir seluruh orang tua hanya bisa mengarahkan dan membiayai. Mendidik, tidak bisa. Menyampaikan ilmu, kalah sama anaknya. Bahkan prinsip sebagai orang tua, anaknya mau tolong. Yang penting cerdik ke kamu. Penting kamu, biar saya begini. Yang penting kamu. Lagi pula jamaah, kepintaran. Dulu yang diperhebat, kepintaran apa? Kepintaran, kata orang Aiki, otaknya hebat ini, dalam menghafal, dalam meneliti apa. Kalau otaknya sekian gini beratnya, maka luar biasa. Ini dibanggakan orang. Siapa yang punya seperti ini, maka itu yang paling hebat. Tapi ternyata tidak semua yang punya seperti itu bisa bertahan hidup nikmat, hidup bahagia, hidup bisa menghadapi kehidupannya. Bahkan menghadapi kehidupannya tidak semuanya. Ditemukan lagi, ada katanya kepintaran emosional. Kepintaran emosional. Yang dengannya dia bisa menghadapi kehidupan. Ada peristiwa seperti ini, tenang dia bisa lakukan begini, lakukan begini, begini dan begitu, dan dia bisa lakukan tindakan. Orang-orang kafir seluruhnya kemampuan berpikirnya sampai di sini, kepintarannya. Dan ada kepintaran yang tiada tandingannya, yang dengannya baru dianggap sebagai orang-orang yang berakal dalam Al-Quran. Kepintaran dalam beragama. Kepintaran dalam beragama. Kepintaran dalam beragama. Di situ kemampuan berpikir, mampu melakukan tindakan yang seluruhnya didasari oleh agama. Berpikirnya sumbernya dari Quran dan Sunnah. Landasan geraknya sumbernya dari Quran dan Sunnah. Pelaksanaannya dasarnya Quran dan Sunnah. Targetnya Quran dan Sunnah. Maksud dan usahanya Quran dan Sunnah. Maka ini tidak tandingannya. Inilah ulul albab, inilah ya'qilun, inilah orang-orang yang berakal, inilah yang dikatakan ulul albab, orang-orang mempunyai sari pikiran. Kalau seperti ini, kalau hanya dua saja, maka saat tertentu, ada saat maka dia akan terhempas. Ada saat dia akan terhempas. Ada saat dia akan terhempas. Dan tidak ada yang bisa menghadapi hempasan itu kecuali hanya dengan
kekuatan akidah yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang dicapai dengan kemampuan berfikir, yang dicapai dengan kepintaran akidah, kepintaran beragama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, terbantah orang-orang yang mengatakan jadi nabi dan rasul dengan cara itu. Adapun beliau diangkat menjadi rasul dengan al-muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Di situ sudah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, qum bangkit, fa'anzir, maka beri peringatan. Diperintahkan sudah, wajib sudah, tidak boleh tidak. Maka di sini sudah apa? Diperintahkan, berarti sudah turun risalah. Ada sudah yang mau disampaikan. Ada sudah yang mau disampaikan. Beri peringatan sudah. Itu namanya risalah. Ada yang mau disampaikan. Jelas ini? Ini ilmu jamaah yang sangat besar, bahwa kenabian dan kerasulan betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pelantikannya, penobatannya, pengakuannya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha manusia. Jelas? Bukan dari usaha manusia. Ini keyakinan dan tidak boleh keluar dari keyakinan. Kekafiran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau meyakini kenabian bisa dicapai, bisa menjadi nabi, apalagi menjadi rasul tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sekadar kemampuan intelektual, kehebatan dalam berfilsafat, atau dengan tarekat-tarekat tersendiri dalam mencari ilmu laduni, dengan berguru begini, semuanya di dalam amalan seperti ini, puasa putih, makan putih, minum putih, semuanya serba putih. Kadang dalam bentuk puasa, kadang dalam bentuk tidak makan jenis tertentu, tidak makan hari-hari tertentu, tidak minum hal-hal tertentu. Kita akan mencapai dalam bentuk-bentuk seperti ini. Seluruhnya tidak akan mungkin lagi bisa dicapai. Dengan cara apapun tidak akan bisa. Terus untuk mendapatkan kemuliaan hanya satu, ittiba, mengikuti nabi dan rasul yang termulia. Satu saja, tidak ada jalan keluar. Itu kuncinya, ittiba, ikuti. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahasia pengampunan dan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu syarat ini saja, dan sekaligus ungkapan syarat kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Semua orang yang mengupayakan kenabian ini dalilnya itu, tidak ada yang lepas dari cinta. Ingin dekat kepada Allah, ini mulia, ini apa? Ini dipersyaratkan. Jika kalian cinta kepada Allah, memang betul-betul mau kepada Allah, maka lihat jawabannya, lihat syarat yang harus dilakukan. Fattabi'uni, ikuti saya. Saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian disuruh mengucapkan ini. Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Ikuti saya, kata Rasulullah. Maka apa akibatnya? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Apalagi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian dijamin dengan mengingatkan dua nama Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur, Maha memberikan ampunan. Tidak bertobat, tidak beristighfar saja Allah ampuni. Dengan amalannya, karena Allah Ghafur. Allah tidak janji saja Allah ampuni, apalagi mereka yang Allah pastikan untuk diampuni. Dan Allah Rahim, Maha merahmati. Karena begitu cinta Allah betul-betul pasti bagi mereka. Siapa yang memenuhi ketentuan fattabi'uni, ikuti saya. Satu kata kunci untuk seluruhnya. Ikuti. Jadi pengikut. Jadi umat Muhammad SAW yang sebenarnya. Kapan menjadi tandingan? Maka tandingan yang sejelek-jelek tandingan untuk beliau SAW. Jangan sekali-sekali jadi tandingan beliau SAW. Dan jangan sekali-sekali mengangkat tandingan untuk beliau SAW. Dalam pengikutannya. Satu saja. Hati-hati. Kadang diri kita angkat diri kita menjadi tandingan beliau SAW. Kadang. Hati-hati. Ini dikenal dengan kufrut tasyri'. Kufrut tasyri', kekafiran dalam bentuk mensyariatkan. Dia tahu Nabi Muhammad syariatkan seperti ini.
tapi dia pasang dirinya buat syariat yang lain. Saya juga bisa. Atau dia tidak bisa, tapi dia pasang orang. Orang yang dia pasang mendampingi Nabi SAW, bahkan lebih dari Nabi. Sebab kalau orang itu yang bilang, wah sudah, tidak boleh tidak, kodong-kodongnya luar biasa. Tapi ketika datang hadis Nabi SAW, angin berlalu jamaah. Sementara tidak akan mungkin ada yang namanya usaha cinta. Usaha mendekatkan diri kepada Allah sedikit pun tidak akan bermanfaat. Tidak akan ada balasan cinta sedikit pun juga. Kalaupun teranggap ada di hati dan perasaan, maka perasaan syaitan. Ingat, ketenangan perasaan bukan ukuran. Dan yang seperti itu bisa dengan banyak cara. Bisa dengan obat terlarang, tenang. Ya kan? Iya. Bisa dengan cara bersemedi, tenang. Bisa masuk kelentongan-kelentongan, tenang. Masuk gereja, tenang. Bisa juga menangis. Iya. Orang ketika pramuka juga tenang. Sampai menangis kan ketika malam renungan. Dan tenang dia ketika itu. Ini menjadi ukuran agama? Bukan itu jamaah. Tapi tangis karena Allah. Betul-betul karena kebesaran. Membesarkan Allah sesuai dengan kandungan Quran dan Sunnah. Ini diinginkan. Caranya, fattabi'uni, ikuti saya. Kata Rasulullah. Tidak ada kata itu. Terus bagaimana mengikutinya? Tidak ada kata lain kecuali pelajari, ilmui. Untuk kunci mengilmui disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Kalimat syarat, jawaban syarat. Sahih Bukhari, Muslim. "May yuridillahu bihi khaira." Siapa saja yang kalau Allah inginkan khaira, kebaikan. Kebaikan apa saja di sini? Dunia, alam barzah, akhirat, urusan agama, urusan keduniaan. Kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan, lihat jawabannya. Lihat apa yang Allah berbuat kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan. Yufaqihu. Allah akan fahamkan dia, faqihkan dia fiddin, dalam agama. Syarat, jawaban syarat. Tidak akan mungkin ada kebaikan kecuali hanya dengan fiqhuddin. Itu syarat, tidak boleh tidak. Jadi harus dipelajari jamaah. Semuanya dalam rangka semangat ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika.